Selamat datang di pembahasan kita. Coba deh, Anda pikirkan sejenak. Anda mungkin lagi dengerin ini di ponsel yang Anda suka, atau mungkin sambil nunggu paket dari layanan pengiriman yang efisien. Atau baru pesan tiket pesawat online? Betul. Kita tuh cinta banget sama produk-produk ini. Mereka benar-benar jadi bagian dari hidup kita. Tapi, kalau ditanya soal perusahaan di baliknya, Nah, seringkali ceritanya beda. Ada rasa curiga, bahkan mungkin ya sedikit benci gitu. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa kita bisa cinta mati sama produknya, tapi sinis sama produsennya? wah itu pertanyaan kunci banget. Dan kebetulan, bahan yang kita bedah hari ini, kutipan-kutipan dari sebuah buku baru, itu benar-benar mencoba menjawab soal itu. Oh ya? Ya, buku ini berpendapat kalau akar masalahnya itu adalah kesenjangan besar antara cara kita berpikir tentang bisnis dengan istilah-istilah lama dari abad ke-20 dan bagaimana bisnis itu sebenarnya berjalan di abad ke-21. Kita seperti memakai peta lama untuk menjelajahi dunia yang baru. Peta lama untuk dunia baru. Saya suka analogi itu. Oke, jadi itulah misi kita hari ini ya, mencoba menggambar ulang peta itu. Betul. Kita akan bongkar paradoks ini dengan melihat bagaimana inti dari bisnis, modal, dan bahkan laba itu sendiri udah berubah total. Kita akan lihat pergeseran dari perusahaan sebagai mesin raksasa ke perusahaan sebagai sebuah, organisme sosial yang cerdas. Siap. Siap. Mari kita mulai dari masa lalu. Untuk paham perubahannya, kita harus lihat dulu titik awalnya kan? Coba kita kembali ke gambaran klasik perusahaan industri. Pabrik peniti Adam Smith ya, tepat. Atau manajemen ilmiah dari Frederick Taylor di awal 1900-an. Di era itu, efisiensi adalah dewa. Setiap detik dihitung, setiap gerakan dioptimalkan. Perusahaan itu dilihat persis seperti mesin. Ada input berupa modal, pabrik, mesin, dan tenaga kerja. Betul sekali. Dan dalam pandangan Taylor, para pekerja itu ya pada dasarnya adalah perpanjangan tangan dari mesin. Mereka dianggap nggak perlu mikir, cukup ikut instruksi yang super detil. Pokoknya jadi roda penggerak saja ya? Iya, metrik keberhasilannya sangat jelas dan fisik. Berapa banyak mobil yang keluar dari jalur perakitan Ford, berapa ton baja yang diproduksi pabrik Carnegie, semuanya bisa dihitung. Di dunia ini, yang punya modal fisik, yang punya pabrik dan mesin, dialah rajanya. Para kapitalis secara harfiah memiliki alat produksi. Nah, disinilah semua jadi berbalik total. Coba lihat perusahaan paling bernilai di dunia sekarang. Apple, Google, Microsoft, Amazon. Raksasa teknologi semua. Iya, mereka bukan raksasa manufaktur seperti di era Ford. Nilai terbesar mereka tidak terletak pada gedung kantor yang megah atau deretan server di pusat data. Buku yang kita bahas ini punya satu kalimat yang benar-benar mengubah cara pandang saya. Apa itu? Para pekerja adalah alat produksi itu sendiri. Wah, itu dia. Kalimat itu dampaknya luar biasa. Luar biasa, kan? Karena kalau alat produksi ada di dalam kepala para insinyur, desainer, dan ahli strategi, maka Anda tidak bisa memilikinya seperti memiliki mesin. Mereka bisa pulang jam 5 sore dan membawa serta alat produksi itu. Dibawa pulang di kepala masing-masing. Betul. Ini mengubah segalanya. Nilai perusahaan modern tidak lagi datang dari aset fisik, tapi dari apa yang disebut kecerdasan kolektif, kemampuan unik organisasi untuk memecahkan masalah kompleks, berinovasi, dan berkolaborasi. Wow, oke. Kalimat itu benar-benar mengubah cara pandang. Ini berarti hubungan antara atasan dan bawahan juga berubah total dong. Seorang bos nggak bisa lagi sekedar teriak kasih perintah kayak mandor pabrik. Nggak bisa. Karena dia nggak mungkin tahu semua yang diketahui oleh timnya. Pengetahuan itu tersebar di mana-mana. Terdistribusi ya? Tepat sekali. Bos modern itu lebih berperan sebagai dirijen orkestra daripada komandan militer. Tugasnya bukan memberi perintah, tapi memastikan semua pemain ahli yang masing-masing punya keahlian unik bisa bermain bersama secara harmonis. Untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Iya. Ini butuh kepercayaan dan kolaborasi, bukan lagi sekedar transaksi perintah dan upah. Tunggu sebentar, ini agak membingungkan. Kalau nilai perusahaan bukan lagi pabriknya, tapi karyawannya, bagaimana cara kita menghitung laba? Bukannya laba itu definisi dasarnya pendapatan dikurangi biaya, termasuk biaya modal. Kalau modal fisiknya udah nggak lagi dominan, dari mana datangnya keuntungan super besar perusahaan kayak Google atau Apple? Pertanyaan yang sangat bagus.
Dan ini membawa kita ke ide kunci berikutnya dari materi kita. Konsep sewa ekonomi atau economic rent. Sewa ekonomi. Iya, dan ini bukan soal sewa properti ya. Sewa ekonomi adalah keuntungan yang didapat dari aset atau kapabilitas unik yang sangat sulit bahkan mustahil untuk ditiru oleh orang lain. Oke. Coba beri contoh yang gampang deh. Penulisnya memberikan contoh yang sangat jelas. Keuntungan luar biasa yang didapat Taylor Swift dari kombinasi bakat musik, penulisan lagu, dan koneksinya dengan penggemar, itu adalah sewa ekonomi. Oke. Begitu juga tarif seorang ahli bedah otak terbaik di dunia. Keahlian mereka unik dan langka. Atau daya tarik kota Venesia, nggak ada yang bisa membangun Venesia kedua. Keunikan itulah yang menghasilkan sewa. Jadi sewa ekonomi untuk perusahaan itu seperti saus rahasianya ya. Kekuatan merek Apple, algoritma pencarian Google, jaringan logistik Amazon. Persis. Itu semua adalah aset tak kasat mata yang sulit sekali ditiru pesaing dan menghasilkan keuntungan jauh di atas normal. Tepat. Keuntungan mereka bukan lagi sekedar pengembalian dari modal fisik yang mereka tanamkan, tapi sewa dari kapabilitas khas mereka. Dan kalau kita tarik lebih jauh, ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Apa itu? Jika modal fisik bukan lagi pusat dari penciptaan nilai, apakah istilah kapitalisme itu sendiri masih akurat? Penulis buku ini berpendapat bahwa istilah itu sudah usang, sebuah karikatur dari era industri yang tidak lagi mencerminkan realitas bisnis modern. Yang digerakkan oleh kecerdasan manusia. Betul. Saya mengerti. Jadi nilainya ada di manusianya, di ide-idenya. Tapi anehnya kalau kita lihat dalam 30-40 tahun terakhir, yang justru meledak besarannya bukan Departemen SDM, tapi sektor keuangan. Seolah-olah uangnya sendiri jadi lebih penting daripada orang-orang yang menghasilkannya. Nah, ini dia. Disinilah muncul gagasan bahwa satu-satunya tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Dan ini adalah paradoks yang paling merusak. Ironisnya, Jack Welch, CEO legendaris General Electric, yang dulu jadi salah satu pendukung utama ide ini, Iya, saya tahu. di akhir hidupnya, dia menyebutnya sebagai ide terbodoh di dunia. Ide terbodoh di dunia, wow. Kenapa jadi bencana? Secara teori, kedengarannya masuk akal kan? Secara teori ya, harga saham mencerminkan nilai perusahaan, jadi maksimalkan saja harga saham. Tapi praktiknya, penjana. Karena ini mendorong pemikiran jangka pendek yang ekstrim. Jangka pendek. Iya. Dalam materi Anda ada analogi yang brilian dari seorang CEO perusahaan air. Bayangkan Anda manajer perusahaan air. Untuk mendongkrak laba kuartal ini, Anda bisa potong anggaran perawatan pipa dan mengurangi jumlah staf layanan pelanggan. Oke, laba naik, harga saham mungkin ikut naik. Anda dapat bonus. Tapi, apa yang terjadi dalam jangka panjang? Pipa-pipa mulai bocor, selokan meluap, pelanggan marah, seluruh sistem rusak karena Anda hanya mengejar angka jangka pendek. Analogi itu kena banget. Rasanya kita semua pernah mengalaminya kan? Menelpon layanan pelanggan dan merasa seperti bicara dengan robot yang cuma peduli menutup tiket secepatnya. Bukan benar-benar menyelesaikan masalah. Betul. Dan sayangnya, ini bukan cuma soal pipa bocor. Ada contoh nyata yang jauh lebih tragis. Mari kita bahas Boeing. Ya, Boeing ini studi kasus yang mengerikan. Dulunya, Boeing adalah perusahaan yang didominasi oleh para insinyur. Salah satu kutipan dalam materi kita menggambarkannya dengan indah. Mereka makan, bernapas, dan tidur di dunia aeronautika. Budaya mereka adalah tentang keunggulan rekayasa dan keselamatan. Tepat. Tapi semua berubah setelah mereka merger dengan McDonnell Douglas di tahun 1997. Budaya para akuntan dari McDonnell Douglas mulai mengambil alih. Fokusnya bergeser dari membuat pesawat terbaik menjadi memotong biaya dan menaikkan harga saham, kan? Persis. Puncaknya adalah pengembangan 737 MAX. Untuk bersaing cepat dengan Airbus, mereka memodifikasi badan pesawat 737 yang sudah tua, memasang mesin yang lebih besar. Ini mengubah aerodinamika pesawat? Betul, membuatnya cenderung mendongak. Untuk mengatasinya, mereka menciptakan perangkat lunak bernama MCAS yang secara otomatis akan menekan hidung pesawat ke bawah. Dan inilah bagian yang paling parah. Mereka menyembunyikan informasi tentang MCAS ini dari pilot dan regulator untuk menghemat biaya pelatihan. Benar.
Mereka menganggapnya bukan perubahan besar. Padahal seorang pilot uji internal Boeing menemukan dalam simulasi bahwa ia butuh lebih dari 10 detik untuk mengatasi aktivasi MCAS yang salah. 10 detik itu lama sekali di udara. Ia menyebut jeda waktu itu katastrofik dalam situasi nyata. Tapi peringatan itu diabaikan. Fokusnya adalah angka, pengiriman, dan harga saham. Akibatnya, kita tahu semua. 2 kecelakaan fatal yang menewaskan 346 orang. Mengerikan sekali. Itu adalah kutukan keuangan dalam bentuknya yang paling mematikan. Sangat mengerikan. Ada contoh lain yang tidak memakan korban jiwa tapi sama-sama menghancurkan. Sears. Sears. Bagi yang lebih muda, mungkin sulit membayangkan. Tapi Sears, dulu itu Amazon dan Walmart digabung jadi satu. Toko segalanya di Amerika. Katalog mereka itu pada dasarnya internet sebelum ada internet. Tapi kemudian, ya mereka melakukan serangkaian kesalahan fatal. Mereka mulai beralih ke layanan keuangan, menjual menara Sears yang ikonik, menghentikan katalog legendaris mereka. Tapi, paku terakhir di peti matinya ditancapkan oleh seorang manajer dana lindung nilai, Eddie Lampert. Yang mengambil alih perusahaan. Iya, Lampert ini sangat percaya pada teori bahwa perusahaan hanyalah rangkaian kontrak. Dia menerapkan ide ini secara ekstrim. Apa yang dia lakukan? Dia memecah Sears menjadi lebih dari 30 unit bisnis terpisah, divisi pakaian, divisi peralatan, divisi otomotif, dan memaksa mereka untuk bersaing secara internal. Bersaing secara internal. Oh. Lebih buruk dari kacau, itu menghancurkan total budaya kolaborasi. Alih-alih bekerja sama untuk melayani pelanggan, mereka saling menikam dari belakang demi sumber daya internal. Wow. Ada cerita di mana divisi perbaikan mobil menolak menjual suku cadang Kenmore, merek Sears, ke divisi peralatan rumah tangga karena mereka dianggap pesaing. Itu gila. Perusahaan itu memakan dirinya sendiri dari dalam. Betul. Dan akhirnya bangkrut total. Dari 3.500 toko, kini hanya tersisa belasan. Jadi, Boeing dan Sears adalah contoh kegagalan total dalam beradaptasi. Mereka terjebak dalam pola pikir lama yang mengutamakan angka di atas segalanya. Buku yang kita bahas ini menawarkan ide lain sebagai jalan keluar, kan? Sesuatu yang disebut pluralisme yang disiplin. Apa maksudnya itu? Ini konsep yang sangat kuat. Pluralisme yang disiplin adalah jantung dari kejeniusan ekonomi pasar yang sehat. Oke. Pluralisme berarti kebebasan untuk mencoba banyak hal, untuk bereksperimen, untuk membiarkan ribuan bunga mekar. Perusahaan yang berbeda mencoba strategi yang berbeda. Lalu disiplinnya? Disiplin berarti keberanian untuk mengakui kegagalan dengan cepat dan menghentikan eksperimen yang tidak berhasil. Pasar memberikan umpan balik yang brutal tapi jujur. Boeing dan Sears kehilangan kedua hal itu. Saya mengerti. Boeing kehilangan pluralisme idenya demi satu tujuan, yaitu memotong biaya. Dan Sears kehilangan disiplin pasar dengan menciptakan kompetisi internal yang artifisial dan merusak. Oke, mari kita tarik benang merahnya. Kita mulai dengan paradoks, kenapa kita bisa mencintai produk tapi membenci produsennya. Dari pembahasan ini, sepertinya jawabannya adalah karena banyak perusahaan besar dijalankan dengan filosofi yang salah dan ketinggalan zaman. Tepat. Mereka masih melihat diri mereka sebagai mesin penghasil uang bagi pemegang saham, bukan sebagai organisasi sosial yang dibangun di atas keahlian dan hubungan antar manusia. Tepat. Dan bahasa yang kita pakai, istilah seperti kapitalisme, tenaga kerja, kepemilikan, justru memperkuat kesalahpahaman itu. Bahasa itu membuat kita membayangkan perusahaan sebagai sebuah properti yang bisa dimiliki. Bukan sebagai komunitas yang harus dirawat. Betul sekali. Padahal perusahaan yang benar-benar hebat di era modern ini, perusahaan yang produknya kita cintai, berhasil karena mereka membangun budaya kepercayaan, kolaborasi, dan hubungan jangka panjang baik dengan karyawan maupun pelanggan. Dan untuk menutup pembahasan kita, ada satu pemikiran provokatif dari materi kita untuk Anda renungkan. Kita sudah membahas pluralisme yang disiplin tadi. Ide bahwa kekuatan pasar terletak pada kemampuannya mendorong banyak eksperimen yang berbeda, sambil dengan cepat menyingkirkan yang gagal. Nah, pertanyaannya untuk Anda adalah ini. Di dunia saat ini, di mana perusahaan semakin dilihat sebagai organisme sosial dengan budaya dan kepribadian yang unik, bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan akan pluralisme atau keragaman eksperimen ini dengan tuntutan yang juga semakin besar agar semua perusahaan mematuhi satu set standar etika dan sosial yang seragam. Tepat. Dengan kata lain, kapan kepribadian unik sebuah perusahaan
Cara mereka berinovasi, bersaing, atau bahkan gagal dianggap melewati batas etika yang diterima bersama. Dan siapa yang berhak menentukan batas itu? Sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kali ini.